محكم تنزيله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Melalui mimbar yang sangat mulia ini, saya selaku khatib senantiasa berwasiat bil khusus kepada diri dan keluarga saya, juga kepada jamaah sekalian. Mari kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda akhir zaman dan amalan-amalan padanya. Inilah tema khutbah yang akan saya bawakan pada kesempatan khutbah yang mulia ini. Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman. Artinya tidak akan pernah ada lagi Nabi yang diutus setelah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai Nabi, wajib ditolak karena itu adalah Nabi palsu. Oleh karenanya kita ini disebut dengan umat akhir zaman. Artinya kita benar-benar hidup di penghujung zaman. Maksudnya zaman kita ini dengan akan terjadinya hari kiamat sudah memang sangat dekat. Hal itu dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Kalau manusia bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang kapan terjadinya hari kiamat, qul innama 'ilmuha 'indallah. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya ilmu tentang datangnya hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Tapi tahukah engkau Muhammad bahwa kiamat itu memang sudah dekat waktunya. Jadi Allah yang menyatakan dekat. Ada yang bertanya, Ustaz, kan sudah 14 abad ayat itu turun, kok sampai sekarang belum terjadi kiamat? Dekat dalam ilmu Allah. Satu hari di alam kubur setara dengan 100 tahun di alam dunia kita ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 259, fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athah. Allah mematikan seseorang selama 100 tahun dalam kuburan, lalu bangkitkan. Qala, Allah bertanya, kam labista? Dia berapa lama kau tinggal di kuburan ini? Dia menjawab, qala labistu yauman aw ba'da yaum. Aku telah tinggal di kuburan ini 1 hari atau setengah hari ya Allah. Qala bal labista mi'ata am. Tidak, tapi engkau telah tinggal di kuburan itu 100 tahun dunia ini. Jadi kalau ada orang meninggal 100 tahun yang lalu dibangkitkan, perasaan dia baru 1 hari, setengah hari. Itu surah Al-Baqarah ayat 259. Dalam surah yang lain dinyatakan oleh Allah 1 hari di padang mahsyar, di arasnya Allah, setara dengan 50.000 tahun di muka bumi. Planet bumi setahun 365 hari. Berbeda dengan planet Mars, planet Pluto. Silakan buka lagi pelajaran anak SD kelas 6. Jadi dekat menurut ilmu Allah. Itulah kata Allah. Rasulullah SAW memberikan isyarat, ana wasa'ata hakadha wa yushiru bi isba'ihi thumma yamuddu bihima. Aku diutus dengan akan terjadinya hari kiamat seperti 2 jari tangan ini, lalu Nabi merenggangkan sedikit. Berkali-kali Nabi memberi contoh seperti ini. Aku dan menyantuni anak yatim seperti ini. Begitu juga antara aku dengan kiamat seperti ini. Bahkan dalam hadis lain kata Nabi, bagaimana aku bisa makan enak
tidur nyenyak. Sementara aku tahu malaikat Israfil setelah meletakkan ujung trompetnya itu di bibirnya, tinggal perintah kata Allah tiup, maka terjadi Big Bang, ledakan besar kiamat. Lalu begitulah tentang hari kiamat. Tetapi semakin dekat hari kiamat, Allah menyatakan dalam surah Al-Anbiya yang pertama, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat terjadinya hari kiamat, hisab terhadap diri mereka. Kebanyakan manusia itu lalai lagi berpaling, lalai sibuk dengan dunia, sibuk dengan politik dan sebagainya, lupa kepada hari akhirat, lupa kepada bekal yang harus disiapkan untuk menghadapi hari akhirat. Dihalalkan segala macam cara. Ya Allah, ya Allah. Nah, memang tidak diberitahu kepada kita kapan persisnya hari kiamat. Namun Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW memberikan informasi tentang tanda-tanda hari kiamat itu. Dan ini merupakan keimanan yang wajib kita yakini. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini masyhur, yang dikenal dengan hadis Jibril. Datanglah malaikat Jibril dalam wujud manusia laki-laki Arab, berjubah sangat putih, rambutnya panjang sepundak, masuk ke Masjid Nabawi. Sementara itu Rasulullah sedang memberikan pengajaran kepada para sahabat-sahabat. Begitu dia masuk, sahabat semua pada saling melihat. Kok kenal nggak nih? Kok kenal? Nggak ada yang kenal. Tapi musafir bajunya bersih. Tiba-tiba dia datang di hadapan Nabi, duduk bersila. Disandarkan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi, diletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Inilah cara orang menuntut ilmu yang sesungguhnya. Jadi menurunkan ilmu itu. Lalu dia bertanya, malaikat Jibril ini yang menyamar sebagai seorang laki-laki Arab, dengan beberapa pertanyaan. Di antaranya, fa'akhbirni anis sa'ah, wahai Muhammad, ceritakan kepadaku, kabarkan kepadaku tentang kapan hari kiamat itu terjadi. Qala, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya ini lebih tahu daripada yang bertanya. Tidak ada yang tahu di antara kita, kata Rasulullah. Qala, kalau begitu dia bertanya lagi, fa'akhbirni an amaratiha. Beritahu kepadaku tentang tanda-tandanya. Rasulullah bersabda dalam hadis ini dua. Apa kata Nabi? Qala antaridal amatu rabbataha. Apabila engkau mendapati satu zaman seorang ibu melahirkan majikannya sendiri. Ulama-ulama tafsir hadis mengatakan ada seorang bapak dan ibu, dua orang bapak dan ibu ini melahirkan anak. Lalu anaknya ini sudah besar, jadi orang yang lumayan sukses lah secara ekonomi. Kemudian orang tuanya datang ke Jakarta, tinggal di rumah anaknya. Justru orang tuanya jadi pembantu di rumah anaknya sendiri. Anak menantu kerja, kemudian meninggalkan anak di rumah. Nah, orang tuanya lah memandikannya, memberikan pakaian, memberikan makan, mengantar sekolah, ngepel rumah dan seterusnya. Dengan alasan sayang cucu. Itu bukan sayang cucu, pembantu di rumah anak sendiri. Jangan sampai kita menjadikan orang tua kita pembantu di rumah kita, mempercepat kiamat. Kalau anak kita nyuruh begitu, lu urus anak lu, aku sudah capek ngurus kalian dulu. Maka sekarang aku suruh ngurus anakmu, bayar orang untuk ngurusin anakmu. Sekali-sekali boleh ketemu dengan saya. Begitu harusnya. Kalau kamu sudah mendapati zaman seperti itu, kiamat sudah dekat. Dan ini banyak sekali sekarang. Yang kedua, wa antarul khufatul arab ri'a asyai la yatataluna fil bunyan. Apabila engkau mendapati suatu zaman nanti ada seorang bertelanjang kaki tidak pakai sendal, bertelanjang dada tidak pakai baju, pekerjaannya mengembala kambing, lalu dia menjadi penguasa di Arab Saudi sana, di Jazirah Arab sana, lalu dia berlomba-lomba membangun bangunan pencakar langit. Kalau kamu sudah mendapati zaman seperti itu, kiamat sudah dekat. Dulu raja-raja yang di Arab sekarang ini, Jazirah Arab, itu dulunya pengembala kambing. Begitu runtuh Turki Utsmani 1924, runtuh Turki Utsmani, maka kerajaan Inggris, Prancis dan sebagainya
mereka angkatlah orang-orang ini sebagai raja-raja kecil yang bisa mereka kendalikan. Itulah sekarang yang menjadi penguasa, membangun gedung-gedung pencakar langit. Ketahuilah, gedung paling tinggi sekarang ini di dunia adalah di Jeddah, tingginya 1.200 meter. Kalau kamu sudah mendapati zaman seperti itu, kiamat sudah dekat. Kemudian juga di dalam hadis disebutkan, apa kata Nabi? Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at. Akan terjadi di akhir zaman menimpa manusia, menimpa umatku tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan, tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan, tahun-tahun yang penuh dengan hoax, pemutarbalikan fakta. Kata Nabi, yusaddiqu fihal kadhib wa yukadzibu fihas shadiq. Orang-orang pendusta dipoles sedemikian rupa seolah-olah dia orang jujur, sementara orang jujur difitnah, dibuli sebagai pendusta. Dan ini terjadi sekarang. Orang yang jelas-jelas bersalah bisa jadi menang perkaranya. Justru orang yang tidak bersalah, justru dia tertuduh sebagai yang bersalah. Yang kedua kata Nabi, wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwinu fihal amin. Para pengkhianat pendusta, mereka menjabat sebagai pejabat, sementara orang-orang yang jujur dikhianati. Nah, yang lebih serius yang ketiga kata Nabi, wa fiha arwaididoh. Dan pada waktu itu muncullah arwaididoh. Qala kila wa ma arwaididoh ya Rasulullah? Apa itu arwaididoh ya Rasulullah? Qala ar-rajul tafi bi amril ammah. Seseorang yang tidak punya ilmu tentang masyarakat, tapi dia mau mengurusi masyarakat, mengurusi umat. Saya membaca hadis ini senyum. Kenapa? Shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah Rasulullah di akhir zaman itu muncul di dunia ini, termasuk di Indonesia. Jadi kita nggak perlu galau. Memang benar kata Nabi akan muncul zaman itu. Sekarang zamannya, berarti kiamat sudah dekat. Nggak perlu kita galau, nggak perlu kita mencaci maki, nggak perlu, senyum aja. Benar kata Rasulullah. Apalagi kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Tidak terjadi hari kiamat sampai nanti waktu dirasa cepat oleh manusia. Fatakunu sanatu kal syahri. Setahun seperti satu bulan. Wa yakunu syahru kal jum'ati. Satu bulan seperti satu pekan. Wa takunu jum'atu kal yaum. Satu pekan seperti satu hari. Wa yakunu yaumu kasa'ati. Satu hari seperti satu jam. Dan satu jam seperti membakar selembar daun kering habis. Cepat. Baru saja 2 Jumat yang lalu saya dari Tanah Suci, ini masih bongkar kepala. Kok kayaknya udah cepat banget. Baru saja bulan Ramadan, insya Allah nanti akhir Februari kita sudah masuk Ramadan. Baru aja pemilu, nanti 2024 sudah pemilu lagi. Cepat rasanya. Apalagi yang bayar kontrakan dan cicilan, lebih cepat lagi rasanya. Ini rasa waktu itu kata Nabi dirasa cepat oleh manusia di akhir zaman. Kemudian apalagi kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta yataqarrabal aswaq. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti pasar-pasar muncul berdekat-dekatan, tidak ada aturan. Pasar itu maksudnya toko-toko di mana berdiri Alfamart, di sebelahnya ada Indomaret, di depannya ada Alfamidi. Kasihan warung Ucok, warung Pak Edi tutup banyak. Gak ada aturan lagi udah. Apalagi kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti umatku berlomba-lomba membangun masjid, main bagus-bagusan, main mahal-mahalan, main megah-megahan, tapi isinya kosong. Yang buka masjid dia, yang azan dan qomat dia, yang jadi imam dia, yang nutup masjid wabillahi taufik hidayah dia juga. Waktu belum jadi masjid
bagaimana supaya jadi, sudah jadi ditinggalkan, berlomba-lomba untuk. Nah kemudian kata Nabi, ya qatatilu inda kanzikum salasatun kulluhum ibni khalifah. Nanti lebih dekat kiamat terjadi, kata Nabi, akan terjadi perang saudara di negara yang menguasai Ka'bah kalian. 3 kelompok itu semuanya adalah keturunan khalifah. Sampai mereka hancur-hancuran, baru datanglah bendera-bendera hitam dari arah timur. Kata Nabi apa? Fa idza ra'aitumuhu fabali'uhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullahi al-mahdi. Kalau kalian sudah mendengar kabar dan melihat di sana ada bendera-bendera hitam, maka berbaiatlah kalian kepada bendera hitam itu, karena di dalamnya ada khalifah Allah namanya Al-Mahdi, walaupun kalian merangkak di atas salju. Saljunya sudah ada sekitar bulan Desember Januari. Kalau nggak percaya, ayo berangkat sama saya, kita bulan Januari. Kita lihat salju di sana. Tetapi rajanya belum meninggal. Dalam hadis lain disebutkan, apabila seorang raja saleh itu meninggal, maka keturunannya perang saudara. Kata ulama tafsir hadis mengatakan raja yang dimaksud adalah Raja Salman, karena Raja Salman itu raja terakhir dari Alu Saud, anaknya Alu Saud. Setelah ini meninggal, harusnya yang menjadi raja cucu dari anak pertama. Tapi Abdullah bin Salman dia nggak mau, makanya banyak pangeran ditangkapin dan bahkan dibunuh. Bahkan kalau ada khotib berdoa tentang Palestina, langsung ditangkap khotib itu. Nah, jadi nanti begitu meninggal Raja Salman, perang saudara datang, yaitu bendera hitam. Tapi ingat, perang saudara disebutkan dalam hadis terjadi pada bulan haji. Nah, dikaitkan dengan hadis lain salju, tunggulah bulan haji pas musim salju. 2027 kemarin itu bulan haji pas musim salju. Kita tarik mundur dia, kan lagi maju itu. Kapan nanti bulan hajinya musim salju? Nah disitulah perang saudara Mahdi muncul.